Aku dan saudara perempuan tiriku menikah pada hari yang sama. Suaminya adalah seorang pria kaya terkenal di daerah kami. Pada hari pernikahan, ia datang menjemput dengan iring-iringan mobil mewah yang membuat semua orang terpukau. Sebaliknya, suamiku hanya datang dengan sebuah becak tua yang sudah reyot. Melihat itu, saudara tiriku langsung merasa dirinya jauh lebih unggul. Ia mengejekku habis-habisan, mengatakan bahwa aku memang hanya pantas menikah dengan pria miskin. Setelah itu, ia pergi dengan angkuh bersama suaminya di dalam mobil mewah. Meski begitu, aku tetap menerima suamiku dengan tulus. Namun, yang tidak aku ketahui adalah bahwa latar belakang keluarganya ternyata sangat luar biasa. Tak lama kemudian kami tiba di rumah keluarga suamiku. Aku benar-benar terkejut. Mertuaku bahkan menggunakan sebuah mobil mewah hanya untuk menjemur ikan asin. Saat masuk ke dapur, aku semakin tercengang karena koki pribadi keluarga itu ternyata adalah chef berbintang Michelin paling terkenal di kota. Bahkan hidangan yang tersaji di meja makan adalah makanan-makanan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu suamiku memberikan sebuah kotak merah kepadaku. Saat kubuka, isinya penuh dengan berbagai perhiasan mewah. Anehnya, ibu mertuaku justru menganggap hadiah itu terlalu sederhana. Mendengar ucapan ibunya, suamiku langsung mengeluarkan 2 kartu kredit tanpa batas dari tasnya. Saat itulah aku akhirnya sadar bahwa suamiku sebenarnya adalah seorang miliarder yang selama ini hidup dengan sangat rendah hati. Sementara itu, saudara tiriku yang berhasil menikah dengan keluarga kaya justru tidak seberuntung yang dibayangkannya. Suaminya sangat galak dan kasar. Setiap hari ia diperlakukan seperti pembantu, mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sedikit saja melakukan kesalahan, ia langsung dimarahi. Demi mempertahankan statusnya sebagai istri orang kaya, ia hanya bisa menahan sakit hati dan terus melayani suaminya. Menjelang pesta pernikahan kami, aku pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Tanpa diduga, aku bertemu dengan saudara tiriku. Dengan nada menghina, ia berkata bahwa tempat semewah itu bukan untuk orang sepertiku. Ia mengusirku dan memintaku segera pergi. Yang lebih parah lagi, seorang pegawai toko menuduhku telah merusak pakaian yang dijual di sana. Mereka menuntutku membayar ganti rugi sebesar $100.000. Saat aku merasa benar-benar tidak berdaya, suamiku datang tepat pada waktunya. Namun, mereka sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya suamiku. Mereka masih terus mengejek dan merendahkannya. Tepat saat itu, manajer pusat perbelanjaan datang. Begitu melihat suamiku, sang manajer langsung bersikap sangat hormat dan rendah hati. Melihat kejadian itu, saudara tiriku dan suaminya langsung melarikan diri karena malu. Setelah semuanya selesai, suamiku membantuku memilih dan mengenakan pakaian yang sangat indah. Tetapi masalah itu ternyata belum berakhir. Saudara tiriku berencana mengadu kepada mertuanya agar mereka memberiku pelajaran. Namun keluarga suaminya justru mengatakan bahwa orang terkaya di daerah itu akan segera menikah. Seluruh keluarga harus menghadiri pesta tersebut dan berusaha mengambil hati sang miliarder misterius. Yang tidak mereka ketahui, pesta pernikahan miliarder itu adalah pesta pernikahan yang secara khusus diselenggarakan suamiku untukku. Saat melihat semua tamu memberikan pujian dan penghormatan kepadaku, saudara tiriku hanya bisa berdiri di hadapanku dengan wajah penuh rasa iri.